Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين هدية منا إلى أرواح مشايخنا ولمعلمينا ولمرب روحنا ولمن أجازنا ولمرشدنا ولمؤسس نهضة العلماء أجمعين ولأولياء تسعة ولصنع أجمعين خصوصا إلى روح سلطان الأولياء Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa husun ila ruhi musannif kitab Matnul Ghayah wa Takrib Al-Qadhi Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Al-Faqih Abi Suja Ahmad bin Husain Al-Isfahani rahimahullah wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila arwahi ahlil kubur man hadhara fi hadzal majlis ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bibarakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab takrib, mudah-mudahan yang hadir fi hadal majelis mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang minulya, halaman 14 tasik membahas tentang sunnah hayat salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hayatuha khamsata asyara khoslatan. Sekarang yang ke-9, wa qaulu lan ngucap sami Allahu liman hamidah. Kalimat tasmi' sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, dan mengucapkan kalimat tahmid Rabbana lakal hamdu. Para hadirin ingkang minulya, niki satu tema rumiyin cek tuntas tentang bacaan tasmi' dan tahmid fi i'tidal, di dalam i'tidal. Lah, tentang bacaan ini niku para ulama mazhab niku beda pendapat, Pak. Nggih, beda pendapat. Ini termaktub dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwatiyah. Masing-masing mazhab beda pendapat. Yang pertama adalah pendapat dari ulama mazhab Hanafi. Kalimat sami Allahu liman hamidah niku hukumnya sunnah untuk imam dan munfarid, salat sendirian. Sami Allahu liman hamidah bagi mazhab Syafi'i itu disunahkan hanya untuk imam dan salat sendirian. Sedangkan makmum tidak dianjurkan untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian yang kedua, mazhab Maliki itu persis sama dengan pendapat mazhab Hanafi. Yang ketiga adalah mazhab Hambali. Mazhab Hambali ini mengatakan bacaan tasmi' sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari rukuk itu wajib hukumnya, terutama bagi imam dan munfarid, salat sendirian. Nggih. Jadi sami Allahu liman hamidah itu bagi mazhab Hambali hukumnya wajib, terutama bagi imam dan munfarid. Untuk makmum tidak wajib. Sedangkan mazhab Syafi'i itu sunnah untuk imam, juga untuk makmum, juga untuk munfarid, juga untuk mubaligh. Tabligh imam sing kalau nggih sami Allahu liman hamidah. Nek anak makmum ngoten niku sunnah bagi mazhab Syafi'i. Nggih. Lah, kemudian pendapat dari ulama mazhab Syafi'i itu dipertegas oleh ulama besar Syafi'i yang bernama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang wafat tahun 1277 Masehi di Suriah. Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab beliau mengatakan tegas bahwa mazhab kami itu menyunahkan imam, makmum dan munfarid untuk membaca tasmi' ketika bangkit dari ruku', sami Allahu liman hamidah. Niki, jadi jumhur ulama mengatakan membaca kalimat sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku' itu jumhur, kecuali mazhab Hambali mengatakan wajib. Cuma untuk siapa kesunahannya itu yang berbeda pendapat. Kalau baleni untuk mazhab Hanafi dan mazhab Maliki itu tasmi' sunnah hanya untuk imam dan munfarid. Kemudian mazhab Hambali sami Allahu liman hamidah hukumnya wajib.
bagi imam dan munfarid. Sedangkan mazhab Syafi'i hukumnya sunnah bagi imam, bagi makmum, bagi munfarid dan bagi mubaligh. Nggih, paham ya? Nah niki jumhur ulama mengatakan sunnah. Nah, bagaimana jika ada makmum atau imam atau munfarid ketika mengangkat kepala dari rukuk itu tidak membaca tasmi', lupa atau sengaja, atau juga kalimat tasmi' diganti takbir. Ya. Jadi imam misalnya ngimami sholat, kemudian saking khusyuke, khusuk ngantuk nggih. Iku Allah ya, dari berdiri kemudian rukuk nggih. Allahu Akbar. Seharusnya dari rukuk ya ke iktidal itu mengucapkan tasmi' sami Allahu liman hamidah. Karena imame ngantuk utawa saking khusyuke, gak ngerti nggih, moro-moro Allahu Akbar. Ngoten nggih. Lah terus pundi? Mboten napa-napa. Ya, mboten napa-napa. Lanjut saja. Sebab itu tidak pengaruh terhadap sahnya salat. Lah niki kemudian apakah perlu diganti sujud sahwi? Tergantung hukumnya, Pak. Kalau ulama mengatakan tasmi' ini hukumnya sunnah, kalau dia lupa atau sengaja nggak baca atau tertukar dengan bacaan takbir, la yasjudu laha, tidak ada sujud baginya. Amdan au sahwan, baik dia sengaja atau lupa, itu tidak ada sujud sahwi. Tapi kalau bagi mazhab Hambali, imam atau makmum atau imam atau munfarid yang tidak baca sami Allahu liman hamidah, baik sengaja atau lupa ya, atau diganti takbir, maka diganti dengan sujud sahwi. Tergantung hukumnya, nggih, tergantung hukumnya. Niki para hadirin rahimakumullah, kita paham. Lah keterangan ini kita ambil dari pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Nggih. Lah kemudian bagaimana pendapat para sahabat zaman Nabi atau sepeninggal Nabi? Dan ini diterangkan oleh salah satu ulama hadis besar, juga termasuk ulama ini bermadzhab Syafi'i, yaitu Imam At-Tirmidzi, ya, At-Tirmidzi rahimahullah, yang wafat tahun 892 Masehi di Uzbekistan. Beliau menerangkan ngeten, pada zaman sahabat ya, juga diterangkan oleh ulama tabi'in senior yang bernama Al-Imam Muhammad bin Sirin Al-Basri rahimahullah, yang wafat tahun 729 Masehi di Basrah, Irak. Beliau mengatakan para sahabat Nabi itu juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Para ulama tabi'in juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Dan juga bahkan Imam Tirmidzi mengatakan Imam Syafi'i sendiri juga biasa melakukan bacaan tasmi' sami Allahu liman hamidah. Ya, jadi maksudnya adalah bacaan tasmi' ini sudah ada sejak zaman Kanjeng Nabi. Tetapi Nabi tidak menyuruh atau mengucapkan sebelumnya. Sejarahnya wonten, Pak. Mengapa dalam sholat ada takbir? Nggih. Perpindahan gerakan dengan takbir, kecuali salam, nggih, terakhir. Tapi kenapa ketika sholat bangkit dari rukuk kok beda? Pakai kalimat tasmi' sami Allahu liman hamidah. Ya, sebelumnya Kanjeng Nabi juga takbir sebelum adanya perintah tasmi'. Sejarahnya sejarah ya, Pak. Di dalam kitab Hasyiyah Al-Bujairimi Al-Khatib, karangannya Syekh Sulaiman Al-Bujairimi Asy-Syafi'i rahimahullah, yang wafat tahun 1806 Masehi di Mesir, beliau mengatakan
ada sejarahnya. Sebab mengapa ketika orang sholat bangkit dari rukuk khusus membaca kalimat tasmi'. Wasababu fi sami Allahu liman hamidah, dan sebab mengapa di dalam i'tidal di dalam rukuk bangkit membaca sami Allahu liman hamidah. Kata beliau ini terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang wafat tahun 634 Masehi, di samping Kanjeng Nabi kuburnya. Jadi makam beliau berada di kompleks makam Kanjeng Nabi di Raudhah. Ada makam Kanjeng Nabi, sebelah kanannya adalah makam Abu Bakar As-Siddiq, sebelah kirinya adalah makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan satunya kosong, wallahu a'lam. Nah, di situ diterangkan Abu Bakar As-Siddiq ini tidak pernah ketinggalan jamaah sholat di belakang Kanjeng Nabi. Berarti sholat di shaf pertama. Lah, suatu hari Abu Bakar As-Siddiq ini ketinggalan, Pak, karena nggak tahu masalahnya apa. Sehingga pikirannya beliau, wah, saya ini tidak akan sempat mengikuti rakaat pertama Kanjeng Nabi, ketinggalan, ya. Akhirnya dari rumah beliau waharwala wadakhalal masjidah, sehingga beliau berlari, waharwal berlari. Setelah berlari wadakhalal masjid, dia masuk masjid. Kaget Abu Bakar As-Siddiq, loh, fawajadahu, maka beliau menemukan Kanjeng Nabi mukabbiran firruku, hendak takbir hendak ruku, ngoten. Sehingga Abu Bakar melihat, loh, Kanjeng Nabi masih takbir mau ruku. Spontan Abu Bakar As-Siddiq mengatakan alhamdulillah. Faqala alhamdulillah, ngoten, wa kabbara khalfahu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertakbir langsung ikut Kanjeng Nabi sehingga ngumani rukuknya Kanjeng Nabi. Nah, kemudian malaikat Jibril turun, Pak, turun kepada Kanjeng Nabi ketika beliau masih dalam posisi rukuk. Ya Muhammad, sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar kepada orang yang memuji kepada Allah. Ya. Ij'aluha fi salatikum, jadikan bacaan itu dalam salat kamu. Niki adalah perintah Gusti Allah melalui malaikat Jibril. Jadi sami Allahu liman hamidah luar biasa niki, Pak. Teko langit. Teko langit, ngoten. Sami Allahu liman hamidah, ya Muhammad, sami Allahu liman hamidah, ij'aluha fi salatikum, jadikan bacaan itu dalam salatmu. Kemudian Nabi akhirnya faqala laha, Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah inda raf'i minar ruku'i, ketika bangkit dari ruku'. Lah, inilah yang kemudian fasarat sunnatan, menjadi sunnah min dzalikal waqti, pada saat waktu itu. Bibarkati Siddiq, sebab keberkahan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ketika kalimat tasmi ini adalah berbarokah sahabat Abu Bakar. Kalau ada orang nggak senang sahabat Kanjeng Nabi, mengaku Islam, tetapi dalam rukuk bangkit rukuknya dia melakukan sami Allahu liman hamidah, maka secara nggak sadar dia mengakui bahwa itu adalah sababus siddiq, sebab Abu Bakar As-Siddiq, bibarkati As-Siddiq, berbarokahnya Abu Bakar As-Siddiq. Yon. Sami kali ngeten Sayyidina itu bid'ah. Tapi orang-orang sekarang aneh. Arabe gak gelem Sayyidina, tetapi lek bahasa Indonesia sambutan gelem. Napa Sayyid artine Pak Sayyid? Junjungan kami, pemimpin
kami. Nah, lek Arabe gak gelem bid'ah, tapi lek bahasa Indonesia nyebut, mari kita ucapkan sholawat kepada junjungan kita. Ya sami mawon. Ya, Arabe ya sayyidina. Aneh niku lho. Niki warhadi rahimakumullah. Wes balik kan bahas niku. Balik sami Allah. Nah, niku berkati apa barokah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kisah ini juga tercatat di dalam kitab I'anatut Talibin karangannya Sayyid Abu Bakar Asy-Syato Ad-Dimyati Al-Maki Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1897 Masehi, yang dikubur di Ma'la Makkah dalam usia 44 tahun, guru dari pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan juga guru dari pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, mulai rahimakumullah niku tadi bacaan tasmi' nggih. Saniki terus pun dihukum bacaan tahmid. Napa tahmid niku? Bacaan tahmid yang ada di dalam i'tidal. Napa? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ngoten nggih. Lah, Bu, sampeyan maca mil'u apa mil'a? Nggih, ana sing ngomong nang YouTube niku sing maca mil'u bid'ah. Lho sik. Jenengan Rabbana lakal hamdu apa Allahumma Rabbana walakal hamdu? Nah, ayo. Sing pundi, Bu? Bu, sing pundi? Mil'a apa mil'u? Duh, kemudian apa? Ya, Rabbana lakal hamdu napa Allahumma Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Mana yang benar sih? Kalau hadisnya semua ada, tetapi butuh keterangan. Bukan kemudian kita buka hadis ngapal isi hadis pokok iku. Sih. Iki sing gare koplak ngene iki. Perlu apa kita syarah hadis, Pak. Mangke nggih. Kalau yang salah, mangke terangaken. Nah, untuk bacaan tahmid Rabbana lakal hamdu dan seterusnya, itu ulama mazhab juga beda pendapat. Ini juga termaktub dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Quwaitiyah. 4 mazhab beda pendapat. Contoh, cuma jumhur ulama itu mengatakan hukumnya sunnah. Nah, cuma sunnahnya ini bedanya apakah itu untuk makmum atau untuk imam atau untuk munfarid, sama dengan bacaan tasmi' tadi. Nah, kalau menurut mazhab Hanafi, ya, bacaan Rabbana lakal hamdu atau tahmid itu sunnah bagi makmum dan munfarid. Lek tasmi' bagi Hanafi itu sunnah untuk imam dan munfarid. Kalau tahmid bagi Hanafi itu sunnah untuk makmum dan munfarid. Misalnya sampai sholat Sami Allahu liman hamidah untuk imam Hanafi ya. Rabbana lakal hamdu untuk makmum, imam gak. Jadi ini mazhab Hanafi. Yang kedua dari mazhab Maliki sama dengan mazhab Hanafi. Yang ketiga mazhab Hambali itu wajib. Rabbana lakal hamdu, tapi make Allahumma Rabbana walakal hamdu, wajib, ya. Kemudian mazhab Syafi'i itu mengatakan sunnah, berlaku untuk imam, berlaku untuk makmum, berlaku untuk munfarid, salat sendirian. Nah, apa itu bacaan tahmid? Tadi nggih, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma panjang nggih, wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Semerep artine, Bu. Lah, sembahyang perang tahun. Pak, semerep, Pak. Apal nggih? Artine
Lah niki disnau nih. Rabbana lakal hamdu, Rabbana wahai Rabb kami, ya kami, lakal hamdu bagimu segala puji. Ada alhamdu, itu segala pujian milik Allah, alhamdu, ngoten ya. Mil'us samawati sepenuh langit, wa mil'ul ardi sepenuh bumi, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh sesudah itu semua. Wa kabeh pujian milik Gusti Allah. Lah mangke kalau dirasakan jenis kalimat tahmid dalam i'tidal niku wonten 8. Ya sampeyan apal kabeh bagi Imam Nawawi sunnah diwaca kabeh lek apal. Imam Syafi'i sendiri menurut Imam Nawawi kalau i'tidal diwaca kabeh Imam Syafi'i. Lah niki hadis sahih Pak. Hadis sahih Imam Muslim ya, Rabbana lakal hamdu mil'u, itu hadis riwayat Imam Muslim dari sinten, dari Abu Awanah radhiyallahu anhu. Ada juga nanti redaksi mil'a ya, redaksi mil'a. Ada juga redaksi sahih Allah tambah Allahumma Rabbana walakal hamdu, ada wawunya ziyadatil wawi, itu namanya ditambahi ziyadatil wawi, tambahan huruf wawu. Wis tak usah geger tentang hal ini Pak, semua hadis sahih. Tetapi kembali kepada keterangan para ulama, nggih. Lek kita hafal hadis, tuh situe walaka, situe langsung laka, situe mil'a, situe mil'u. Akhirnya ya kok piye iki milih? Gak usah bingung. Kembali ke ulama untuk faham hadis, bukan kembali ke hadis. Tambahan ulama Pak. Kembali ke ulama untuk belajar hadis, kembali ke ulama untuk belajar Al-Qur'an. Nah, ada tambahan redaksi lainnya Pak. Allahumma nggih. Allahumma Rabbana walakal hamdu, Bukhari sahih nggih. Ada juga redaksi lakal hamdu ya, lakal hamdu Imam Muslim tanpa wawu sahih. Ada juga walakal hamdu riwayat Imam Bukhari sahih. Lho sahih kabeh. Sahih sedaya. Sekarang pertanyaan pertanyaannya, sampean pilih yang mana? Memakai kalimat pakai Allahumma Rabbana lakal hamdu, atau Allahumma Rabbana walakal hamdu, atau mil'u atau mil'a. Ngoten. Nah, perlu dijelaskan agar kita nggak gagal paham ketika mendengar dari medsos tentang hal ini, ya. Nah, kita kembali, kalau hadis itu sahih Imam Bukhari, sahih Imam Muslim, maka kita buka kitab penjelas atau syarah dari kitab Bukhari dan kitab Imam Muslim. Salah satu kitab yang paling muktabar, paling bagus dari syarah Bukhari adalah kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, karangannya Syekhul Islam ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i ya, yang wafat tahun 1449 Masehi di Kairo. Beliau mengatakan begini, memang betul ada hadis sahih yang lain yang ziyadatil wawi fi turuqin katsiratin. Apa artinya? Memang ada hadis yang menambahkan wawu dengan jalur yang banyak. Fi turuqin katsiratin, dengan jalur riwayat yang banyak. Itu menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oh, berarti betul ada banyak riwayat. Ngoten. Nah, kemudian beliau mengatakan pilih mana, ini kan? Nah, beliau orang sekali Ibnu Hajar Al-Asqalani Pak, sing ngaram puluhan kitab gede hadis, itu menukil pendapat Imam Nawawi. Karena beliau juga mengarang kitab Syarah Sahih Muslim. Apa kata Imam Nawawi? Qala An-Nawawiyyu, dawuh Imam Nawawi, al-mukhtaru, pendapat yang terpilih ya, yang terpilih adalah la tarjih, tidak ada yang diunggulkan, li ahadihima, bagi salah satu atau keduanya ya.
tidak ada yang diunggulkan. Artinya milih sak karep sampean. Gawe Allahumma rabbana walaka, gawe rabbana laka, atau mil'us samawati atau mil'as samawati, monggo sampean pilih-pilih dewe dengan catatan hafal. Nah, kados debat tapi gak hafal, susah. Nyun sewu Pak, kalau nanti debat kunut tahun 2011 yang lalu, nggih rumiyin, debat kunut luar biasa, tek. Dia terusin debat kula gak hafal kunut. Lah aneh. Nah, ini fakta Pak, terjadi. Debat kunut, tapi yang debat kula gak apa doa kunut. Ya akhirnya gak tahu belajar hadis tentang kunut, wong gak apa doa kunut. Ya percuma tak bergun. Lah niki nggih. Lah kemudian ya contoh ngeten Pak. Sampai pakai redaksi mil as-samawat atau mil us-samawat. Niki ada dua sumber sahabat nggih. Yang pertama adalah sumber dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sing wafat tahun 693 Masehi di Madinah. Niki riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, riwayat Imam Ad-Darimi dan lain-lain. Itu pakai redaksi mil as-samawati wal ard, mil as-samawat wa mil al-ardi, pakai fathah nggih. Nah, kemudian kalau sumber hadisnya dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu yang wafat tahun 705 Masehi di Basrah, itu memakai kalimat mil'us samawati. Juga riwayat Imam Bukhari ada, Imam Muslim juga ada, Abu Dawud juga ada. Foto-foto sahih, sampean pilih yang mana. Tetapi tetap kita butuh keterangan para ulama hadis dan ulama fikih. Udan. Alhamdulillah barokah nggih. Nah, antara mil'u dan mil'a nggih, coba diperhatikan nggih. Niku mil'u mime kasra nggih. Lamnya sukun, hamzahnya fathah, mil'a nggih. Lah kalau hamzah fathah berarti itu nasab, dibaca fathah. Kalau mil'u itu dhammah, dibaca rafa atau marfu. Pertanyaannya mana yang benar antara redaksi mil as-samawat dan redaksi mil us-samawat? Coba kalau tanglet jenengan niki biasa pakai mil'u atau mil'ah? Ini dari ini kalau pakai mil'u atau mil'ah? Mil'us, nah, pakai dhammah. Ibu-ibu pakai apa? Sami, anak sami. Jadi memakai mil'u rata-rata nggih. Rata-rata memakai mil'u. Mana yang benar? Kembali ke ulama untuk memahami hadis. Ngoten lho, Pak. Nah, kalau itu Sahih Muslim, maka kita buka kitab Sahih terbaik, yaitu apa? Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, karangannya Imam Nawawi rahimahullah. Apa kata Imam Nawawi? Nggih, kalau mil'a dibaca fathah itu nasab, mil'a itu ternyata ada sifat masdar mahdzuf, ada yang terbuang sehingga dibaca fathah. Apa yang terbuang? Ada kata tersembunyi atau terbuang hamdan mil as-samawati. Itu menurut Imam Nawawi. Dan juga ulama yang lain, termasuk Imam Muhammad As-Subaki, termasuk Imam Al-Harawi, Al-Qadhi dan sebagainya. Itu nasab fathah nggih. Lah, bagaimana kalau dibaca mil'u nggih? Dibaca mil'u itu marfu, ada tanda dhamma, rafa ya. Itu menjadi sifat dari alhamdu, mubtada'nya yang diakhirkan kalau nahwu begitu. Wa birraf'i ala annahu sifatul hamdi. Jadi itu sifatnya alhamdu sehingga dibaca rafa mil'u. Ngoten nggih. Mil'u atau lainnya, atau juga sebagai khobar
untuk mubtada yang disembunyikan ada huwa mil'u ngoten nggih. Lah intine ngoten nek gak mudeng-mudeng. Intine sing mil'a nggih monggo, sing mil'u nggih monggo. Kedua-duanya keterangan yang sahih dari para ulama ahli hadis nggih. Terserah sampean. Tetapi sebagai ulama tetap Pak beda pendapat mana yang paling bagus, bukan benar nggih, paling bagus. Maka menurut Imam Nawawi itu paling bagus adalah mil'u, tetapi menurut Imam Al-Mubarakfuri yang paling bagus adalah mil'a. Nah kemudian Syekh Nawawi mengatakan kembali kepada kita untuk memilih yang mana setelah tahu ilmunya, sehingga nggak kemudian saling menyalahkan. Mil'u itu Abu Dawud kurang sahih, iki mil'ah Bukhari, enggak mil'u ya Muslim, gegeran nggak karuan. Ya makanya sekali lagi kembali ke ulama untuk belajar hadis dan Al-Qur'an. Paham nggih? Nah, untuk jenis tahmid, Pak. Itu kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah itu ada 5 sampai 6 jenis. Bahkan ada ulama lain mengatakan jenis Rabbana lakal hamd itu sampai 8 jenis bacaan. Mana yang kita pilih? Terserah sampean, Pak, milih yang mana. Kalau kita menerima Syafi'i, monggo. Ngapa? 6 bacaan disatukan oleh Imam Syafi'i dengan catatan apalno. Menerima Syafi'i gak apal ya percuma. Ojo mana menerima Syafi'i Rabbana sampai terakhir saya batu gak apal. Mek njogo ngarepe tok Rabbana lakal hamdu ngoten tok ngono. Nggih. Nah iki perhati rahimakumullah. Nggih. Nah, bacaan iktidal niku mengandung perkara yang luar biasa, Pak. Ada rahasia kandungan sehingga eman kalau nggak dibaca meskipun itu hukumnya sunnah. Contohnya ketika Kanjeng Nabi sholat, ya, kemudian ketika sami Allahu liman hamidah, ada sahabat yang mengucapkan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fihi, ya. Nah, setelah Kanjeng Nabi selesai sholat, ditanya siapa yang tadi mengucapkan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fihi, kan nggih? Wah, kono wani, Pak. Oh, disalah. Akhirnya yo ada saya Kanjeng Nabi. Apa jawab Kanjeng Nabi? Ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha. Saya melihat bergegas para malaikat 30 malaikat berlomba menulis yang pertama kali. Oh, bayangkan. Terus sampean Rabbana lakal hamdu ya mil'us samawati atau Rabbana walakal hamdu tadi hamdan katsiran mubarakan fihi, itu malaikat lomba nulis tasbih sampean niku, tahmid sampean niku. Jadi gak ketok, Pak. Lek ketok sampe melayu. Wah, ini. Lah, yang kedua ada rahasianya. Ketika orang yang bertasmi kemudian bertahmid di dalam iktidal, itu ada kandungan yang jarang orang ngerti, dan ini hadis sahih. Hadis sahih Imam Bukhari Muslim. Napa rahasianya? Niki riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yang wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Apa riwayatnya? Idza qalal imamu syami Allahu liman hamidah. Ketika imam membaca syami Allahu liman hamidah, ya, faqulu Allahumma rabbana walakal hamdu fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikah ghufira lahu ma taqaddama. Orang yang membaca Allahumma rabbana walakal hamdu dan bacaannya beriringan tepat dengan bacaan tahmidnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Bukhari Muslim.
Jadi eman Pak ketika sampeyan ya itu berlaku untuk yang berjamaah. Lah sampean ijen ya kono wong kono bolo ya. Ya, berjamaah. Baik berjamaah di mushola, di masjid atau berjamaah di rumah. Kata Syekh Nawawi sebenarnya berjamaah itu sudah mengandung keutamaan fadilah berjamaah. Cuma yang paling bagus afdal adalah jamaah di masjid atau mushola. Nih, paham nggih? Jadi pahala ageng luar biasa. Coba sama sholat tiap hari ping pinten? Tasmik ping pinten? Tahmid itidal ping pinten? Wah, mosok sholat puluhan tahun situ agak bareng malaikat. Ya sekali-kali, muga-muga nggih, muga-muga bacaan tahmid kita dari sekian puluh ribu sholat yang kita lakukan tiap hari sampai sekarang, situ atau 2 atau 3 tahmid kita berbarengan dengan qaulal malaika, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih? Nah, terus pundi tentang kunut, apakah waktu subuh ketika i'tidal rakaat kedua pakai kunut, apakah juga pakai tahmid atau enggak pakai tahmid? Ini sering tanyakan nggih. Coba aku jelaskan. Kalau kita jadi imam, makmum atau munfarid, kalau jadi makmum ikuti imam kan untuk kunutnya. Nah, apakah perlu baca tahmid? Nah, niki perlu disampaikan. Nah, keterangan ini saya ambil jelas ya dari kitab Tausyih. Kalau pondokan namanya kitab Tausyih. Kitab Tausyih ala Ibnu Qasim, syarah Fathul Qaribul Mujib, nggih, karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Al-Makki Asy-Syafi'i sing wafat tahun 1897 Masehi, dikubur di Ma'la Mekah. Napa pendapat beliau? Beliau mengatakan membaca tahmid dulu baru doa kunut. Paham nggih, Bu? Bu ijen lek makmum kunut mulai imam tetap maca tahmid. Imam sami tetap maca tahmid. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, atau Rabbana lakal hamdu seterusnya, sampun baru Allahumma hdina fi man hadait. Ngoten. Tapi kalau kepanjangan bagaimana? Lah, lek kepanjangan ada pendapat Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Beliau mengatakan jika beriringan dengan doa kunut ketika i'tidal boleh memakai doa tahmid pendek i'tidal, yaitu Rabbana lakal hamdu. Paham? Kati imam misalnya Pak Islam, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, Allahumma hdina fi man hadait. Monggo nggih. Lek rada suwe sami Allahu liman hamidah, rada suwe imame maca lengkap. Ya dinteni mawon mun durung mari imame tahmid kan. Sing ngece napa? Ya Rabbana lakal hamdu, Allahumma hdina fi man hadait nggih. Diwaca lengkap ya gak apa-apa nggih. Cuma beliau Imam Syekh Nawawi mengatakan makruh jika meninggalkan tahmid sebelum doa kunut nggih. Paham nggih? Nah, baik sendirian tetap tahmid dulu, Rabbana lakal hamdu, dan seterusnya baru kunut. Ngoten. Makmum ketika imam belum Allahumma hdina nggih maca Rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Nggih. Lah, saya ngaca terus pun di guru kula ngeten keterangane, lek dadi imam subuh, lek iso Rabbana lakal hamdu rada di banteriti. Sami Allahu liman Rabbana lakal hamdu. Nah, cek guru makmume, oh imame sik maca tahmid. Kadang-kadang makmum ki ana sing mokong, Mbak. Imame maca tahmid suwe kan. Rabbana lakal hamdu wa inna suwe. Niki imame lali. Gak kunut. Mangkane rada di krungokno Rabbana lakal hamdu. Nah, oh imame sik maca tahmid. Ngoten. Gak diwaca banter ya gak apa-apa. Sunahnya memang dibaca pelan. Nggih paham Ibu? Bu. Nah, nggih. Paham nggih? Nah, iku datang wong maca kunut iki apa maca anu ya Rabbana ya. Dah, wis dielmoni nggih.
Jadi kalau baleni sing bagus adalah tetap membaca tahmid dalam i'tidal kemudian doa qunut. Tapi ketika kepanjangan Imam Nawawi membolehkan menyingkat tahmid i'tidal dengan bacaan Rabbana lakal hamdu kemudian Allahumma hdina fiman hadait. Tetapi pesannya Syekh Nawawi ketika tahmid dan doa qunut itu hendaknya dipisah. Ojo langsung. Contoh, Rabbana lakal hamdu Allahumma hdina. Rabbana lakal hamdu bukan bagian dari qunut. Ya di apa jenenge? Dicedah titik lah, Pak. Rabbana lakal hamdu Allahumma hdina. Ngoten. Sami kali ngeten, sami Allahu liman hamidah. Jeda sedikit, Pak. Syafi'i ini kan. Mengapa? Karena sami Allahu liman hamidah itu bukan sambungan dari Rabbana lakal hamd. Sami Allahu liman hamidah itu tetap hukumnya intikal. Intikal, ada takbir intikal, ada tasmi' intikal, sehingga baca intikal jeda sedikit dari baca Rabbana lakal hamdu. Paham nggih? Lah niki kok tambah titik nggih, jika paham. Ana wong berpendapat hadis sahih lek imame maca sami Allahu liman hamidah, makmum maca Rabbana lakal hamdu. Mazhab Syafi'i tegas mengatakan, semua ulama Syafi'i mengatakan kita pakai kaidah at-tasi, ya, at-ta'ashi, apa kaidah qudwah dari Kanjeng Nabi, itba Kanjeng Nabi. Lek makmum sami Allah, imam sami Allah, makmum juga sami Allah, ya. Bedanya imam sami Allahnya keras, makmum pelan. Kemudian Rabbananya imam pelan, makmum juga pelan. Itu pendapat dari mazhab Syafi'i. Bukan kemudian imam sami Allahu liman hamidah, makmume gak maca sami Allah Rabbana lakal hamdu, monggo. Itu hadis sahih. Tetapi ulama hadis bermazhab Syafi'i mengatakan tetap kita baca imam sami Allah, makmum tetap sami Allah, baru Rabbana lakal hamdu. Paham nggih? Ya, nggih. Mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamilina fil mahyati wal mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَمَا